ini Kak Sarah akan membawa dan mengajak anak-anak semua masuk dalam hadirat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya hidup, saya sehat, puji Tuhan. Oke, kita mau memujikan pujian ini. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sukacita ya. Bersaut-sautan, siap memuji Tuhan. Apa kabar teman-teman semua? Suaranya? Yes, good. Kabar kami baik-baik saja teman. Mari kita semua bergandeng tangan, memuji Tuhan yang kuasa. Sekali lagi. Apa kabar teman-teman semua? Kabar kami baik-baik saja teman. Mari kita semua bergandeng tangan, memuji Tuhan yang kuasa. Melompat, yeah, 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 memuji Tuhan. Haleluya. Berlari, yeah, 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 memuji Tuhan. Haleluya. Melompat, yeah, 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 memuji Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan dan mendengarkan firman. Apa kabar teman-teman semua? Kabar kami baik-baik saja teman. Mari kita semua bergandeng tangan, memuji Tuhan yang kuasa. Melompat, yeah, 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 memuji Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan dan mendengarkan firman. Berenang, berenang, yeah, 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 memuji Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan dan mendengarkan firman. 1, 2, 3, go. Apa kabar teman-teman semua? Kabar kami baik-baik saja teman. Mari kita semua bergandeng tangan, memuji Tuhan yang kuasa. Memuji Tuhan yang kuasa. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan yang kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi tentang pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita ingat terus apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Walaupun kita kecil, tapi Tuhan tetap memandang kita. Ayo datang dan kenal lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita sama-sama belajar lagunya ya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Sekali lagi ya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I love to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord.
serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget. I grow up knowing you. I never forget. I grow up knowing you. I never forget. I grow up serving you. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak dan kakak-kakak yang lain berharap adik-adik walaupun di rumah tapi tetap semangat ya. Bagaimana dengan hasil UKK minggu yang kemarin? Semua bisa mendapat nilai yang bagus apa tidak ya? Nah, semuanya tergantung sudah belajar apa belum. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua boleh berkumpul. Adik-adik sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya dan ikutin kakak. Kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersukacita, menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan urapi kami, supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, agar kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan bisa melakukan segala perintah-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang mengajar dengan hikmat-Mu, agar apa yang disampaikan kami boleh mengerti dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi ini kakak mau bercerita tentang Ibu Sarah. Di dalam kehidupannya dia mengalami proses bagaimana dia menerima janji-janji Tuhan. Nah adik-adik, Bapak Abraham dan Ibu Sarah taat akan perintah Tuhan. Dan pada waktu mereka mendengar perintah Tuhan untuk pergi ke negeri yang sudah ditunjukkan kepada Bapak Abraham, waktu itu mereka berusia belum begitu tua. Bapak Abraham berusia 75 tahun dan Ibu Sarah berusia 65 tahun. Nah, dalam proses menunggu penggenapan janji Tuhan itu kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah mengalami proses pendidikan dari Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus ingin Ibu Sarah itu harus sungguh-sungguh berserah diri atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk menerima janji Tuhan yang khusus atau spesial terhadap dirinya. Adik-adik, dalam menanti janji yang Tuhan inginkan kepada Ibu Sarah pernah mengalami kegagalan. Kegagalannya ada dua adik-adik. Apa aja ya? Coba diikutin dengan baik ya. Yang pertama, pada waktu Bapak Abraham dan Ibu Sarah berada di Mesir, Ibu Sarah mengaku
kalau Ibu Sarah itu adiknya Bapak Abraham. Kenapa Kak? Kan Ibu Sarah suaminya Ibu Sarah suaminya adalah Bapak Abraham. Tapi kenapa Ibu Sarah harus bilang adiknya? Karena Ibu Sarah takut kalau dia mengaku bahwa Bapak Abraham itu suaminya, nanti Bapak Abraham akan dibunuh oleh Raja Firaun. Nah, adik-adik, tapi dalam proses Ibu Sarah tidak mengaku Bapak Abraham sebagai suaminya, Tuhan campur tangan menolong mereka, menyelamatkan mereka dari tangan Bapak Firaun. Nah, adik-adik yang kakak cintai, hal yang kedua adalah pada waktu Ibu Sarah mendengar janji Tuhan bahwa Tuhan mau memberikan keturunan untuk Bapak Abraham melalui rahim Ibu Sarah. Akan tetapi Ibu Sarah tidak percaya, ragu-ragu akan kuasa dan janji Tuhan kepada dirinya. Nah, adik-adik yang kakak cintai, hal yang berikut adalah Ibu Sarah pikir-pikir harus bagaimana ya. Akhirnya Ibu Sarah menyuruh Bapak Abraham untuk memilih pembantunya yang namanya Ibu Hagar untuk dijadikan istri. Nah, pada saat Bapak Abraham sudah memilih Ibu Hagar dan dijadikan istri, Ibu Hagar pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akan tetapi Tuhan tahu hati Ibu Sarah itu masih tidak percaya akan janji Tuhan itu. Ada akibat yang Tuhan berikan dan dialami oleh Ibu Sarah. Pada waktu Ibu Hagar sudah memiliki seorang anak laki-laki, Ibu Hagar memfitnah, bahkan membenci dan merendahkan Ibu Sarah. Nah, bagaimana sikap Ibu Sarah, adik-adik? Ibu Hagar kan pembantunya, Ibu Sarah kan bosnya. Tapi kenapa Ibu Hagar harus memfitnah dan merendahkan bosnya ya? Nah, adik-adik, hal yang berikut, Ibu Sarah juga akhirnya sakit hati, membenci, menindas Ibu Hagar, dan akhirnya Ibu Hagar pun merasa nggak nyaman, akhirnya lari atau pergi meninggalkan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Kenapa adik-adik? Itu adalah akibat dari tidak percaya sungguh-sungguh akan janji Tuhan dalam diri Ibu Sarah. Nah, adik-adik, firman Tuhan akhirnya digenapi dalam hidup Ibu Sarah ketika Ibu Sarah berusia pas 90 tahun. Janji Tuhan itu apa? Ibu Sarah jadi hamil, adik-adik. Wah, nenek-nenek kok bisa hamil ya? Tapi Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu setia di dalam janji-janjinya. Akhirnya Ibu Sarah walaupun sudah tua, janji Tuhan itu tetap digenapi pada masa usia Ibu Sarah 90 tahun. Ibu Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki untuk Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Dan saat itulah Bapak Abraham dan Ibu Sarah, terlebih Ibu Sarah, benar-benar melihat bahwa ternyata janji Tuhan itu pasti dia benar-benar sudah menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Nah, adik-adik yang Tuhan cintai, apakah selama ini adik-adik sudah percaya sungguh-sungguh belum akan kuasa Tuhan, akan cinta Tuhan dalam hidup adik-adik, papa, mama, dan kakak-kakak? Kalau adik-adik sudah percaya dan masih ragu,
pasti akan ada akibatnya seperti Ibu Sarah. Tapi firman Tuhan hari ini berpesan, kita harus percaya sungguh-sungguh dan tidak boleh ragu-ragu akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik mau kan? Mau menerima janji Tuhan supaya sukses dan berhasil di dalam Tuhan? Pasti adik-adik senang untuk diberi berkat oleh Tuhan. Tapi ingat satu hal yang pasti, percaya sungguh-sungguh dan tidak boleh ragu-ragu akan janji dan kuasanya. Nah, ada ayat hafalannya, Dek. Pesan firman Tuhan hari ini dari kakak cukup sekian, tapi ada ayat hafalannya. Adik-adik tolong dihafalkan di rumah ya. Ayat hafalannya di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Demikian firman Tuhan dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus menolong kami supaya kami percaya sungguh-sungguh akan janji-janji firman-Mu. Kami tidak mau ragu-ragu supaya kami layak menerima janji-janji Tuhan dalam hidup dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami, bahkan melindungi pertumbuhan kami supaya kami bertumbuh di dalam kekuatan firman Tuhan. Hari ini juga kami akan belajar berdoa bersama untuk orang lain, bahkan keluarga dan kakak-kakak yang mengajar kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk papa dan mama yang sudah susah payah melahirkan dan membesarkan kami. Tuhan berkati sehat dan panjang umur, berkati di dalam segala usaha mereka, biarlah mereka berhasil di dalam Engkau dan memiliki roh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan hidup kami, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, memberkati masa depan kami, memberkati kebutuhan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan seperti kami karena kehilangan orang tua atau karena melarat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan beri penghiburan, Tuhan memberkati, beri mereka ketenangan dan kedamaian, dan Tuhan sendiri mencukupkan makan minum pakai mereka dan memelihara masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan berkati di dalam rumah tangga mereka, kesehatan mereka, tugas tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati dan keluarga mereka pun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajar kami. Tuhan memberkati di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami yang saat ini diserang oleh COVID-19. Tuhan, tangan Tuhan maha besar, tangan Tuhan maha kuat untuk menghalau, mengusir virus corona ini dengan kekuatannya supaya lenyap dari bangsa kami, sehingga kami kembali beribadah dengan bebas dan aman, bersekolah kembali dengan aman dan sehat, dan Allah dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan jajarannya, TNI Polri, bahkan dokter dan para suster yang merawat orang-orang yang terserang corona. Tuhan berikan hikmat supaya mereka bisa bijaksana merawat, bahkan mengatasi orang-orang yang terserang
virus ini supaya mereka bisa sehat, sembuh, dan selamat, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.